Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku kelas 9 SMP Almans ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita dijauhkan dari COVID ini. Amin. Oke, pertemuan kita di YouTube kali ini kita masih membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya jangan lupa absen dengan cara yang sama dengan mengetik nama dan kelas kalian di kolom komentar YouTube di bawah ini. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai fertilisasi atau proses pembuahan dan penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia. Oke, lanjut. Fertilisasi, proses pembuahan. Di sini terdapat gambar ovum yang akan dimasuki oleh sperma. Ya, sperma akan masuk ke dalam ovum. Fertilisasi, proses pembuahan. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Diingat kembali, ini indung telur atau ovarium, ini adalah saluran telur atau oviduk, ini adalah rongga rahim atau uretra, leher rahim atau serviks. Ya, di gambar nih, itu dekat. Fertilisasi atau proses pembuahan, sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot. Jadi sel telur yang udah ketemu sama sperma akan berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Ini ada nempel dinding rahim. Oke. Nah, disitulah terjadinya kehamilan. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2. Dari 2 membelah menjadi 4, 4 membelah menjadi 8, 8 membelah menjadi 16, dan seterusnya. Hasil pembelahan berupa sekelompok sel dengan ukuran yang sama, mirip seperti buah arbe, disebut dengan morula. Sel itu selalu membelah ya. Ingat urutan dari organisasi kehidupan. Sel berubah menjadi jaringan, jaringan berkumpul menjadi organ, organ berkumpul menjadi sistem organ berkumpul menjadi organisme atau diri kita. Oke, langsung morula. Morula akan terus membelah sampai terbentuknya blastosit. Tahap ini disebut blastula. Rongga di dalam blastula disebut blastosom. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal, penuh dengan pembuluh darah dan siap menerima zigot. Jadi zigot yang nempel di dinding rahim. Zigot berubah menjadi embrio, nanti embrio berubah menjadi janin. Terbentuknya plasenta dan tali pusar, kalau istilahnya bahasa kita tali pusar ya istilahnya, sebagai penghubung antara embrio dengan sang ibunda. Embrio dikelilingi cairan amnion atau sering kita sebut seperti cairan ketuban. Amnion ini adalah si ketuban tersebut untuk melindungi dari bahaya benturan. Jadi cairan ini sangat berfungsi, jadi melindungi si baby atau janin yang ada di dalam rahim. Jadi terlindungi dari bahaya-bahaya seperti benturan-benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Mata, tangan, kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm, kecil banget. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah mulai berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Baik sekali perkembangannya ya. Ini nempel, membelah. Nah, ini embrio, janin udah mulai. Nah, itu sudah mulai terbentuk. Ini jelas ya kelihatan. Ini tangannya tuh udah jelas banget. Nah, kali ini sudah siap untuk melahirkan. Menstruasi. Bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh. Jadi menstruasi itu pembuluh darah yang luruh atau pembuluh darah yang runtuh. Bersamaan dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau dikatakan haid. Masa pubertas. Lanjut, penyakit pada sistem reproduksi. Oh ya, yang tadi menstruasi saya lupa untuk menjelaskan. Kalau kita sedang menstruasi, para wanita, itu dinding rahimnya tipis ya, bukannya tebal tapi menipis. Tapi kalau pada saat mulai adanya kehamilan, dinding rahimnya itu menebal. Oke. Penyakit pada sistem reproduksi, kita lanjut lagi. Ada gonorea. Gonorea atau namanya kencing nanah, penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhoeae.
ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya, radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, mata persendian, dan selaput pada otak bayi. Tanda dan gejala terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa sangat panas atau seperti terbakar saat kalian melakukan buang air kecil. Jangan sampai ada yang seperti itu ya, amit. Aja selalu jaga kebersihan karena bakteri virus itu suka yang kotor-kotor. Oke. Penyakit selanjutnya adalah tentang penyakit sifilis. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum, ditularkan melalui hubungan seksual juga. Akibatnya kerusakan organ reproduksi pada stadium lanjut. Sifilis menyerang hati, susunan saraf, dan juga otak. Penyakit pada sistem reproduksi selanjutnya adalah herpes genital. Ini pada perempuan. Kenapa saya katakan pada perempuan? Karena di sini akan menyebabkan adanya kanker rahim, ya. Karena yang memiliki rahim hanyalah perempuan. Penyebab dari herpes genital adalah virus herpes simplex serotipe 2, ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya gangguan pada organ reproduksi kulit dan menyebabkan kanker rahim. Lanjut, keputihan. Nah, keputihan juga yang terdapat itu pada perempuan, atau nama lain dari keputihan adalah flor albus. Penyebab dari keputihan ini adalah adanya parasit seperti jamur Candida albicans, Protozoa Trichomonas vaginalis, bakteri dan virus. Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat, sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus. Akibatnya dari keputihan ini adalah gangguan pada organ reproduksi wanita. Harus jaga kebersihan. Keputihan juga dapat disebabkan dari pola makan kalian, ya. Kurangi makan makanan seperti makan makanan cepat saji, mie instan, dan lain-lain. Lanjut, nah ini yang berbahaya yaitu AIDS. AIDS penyebabnya adalah virus HIV. Akibatnya adalah hilangnya daya kekebalan tubuh. Kenapa? Karena AIDS yang diserang pertama adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah sistem imun pada manusia. Jadi kalau imun udah diserang, imunnya udah rusak, maka akan menyebabkan banyak penyakit yang cepat masuk ke dalam tubuh. Makanya AIDS berbahaya sekali. Penyebaran kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS selama 6 bulan atau lebih, tergantung dari daya tahan tubuh manusia masing-masing. Ini adalah sebagian gambar dari yang mengidap penyakit HIV atau AIDS. Habis badannya.